مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yawman nadamah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh turja syafa'atuhu yawmal qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa niyatan khalisah wa azimatan rashidah wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka. Amma ba'du, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi siang ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara pembelajaran bahasa Arab online. Alhamdulillah, kita sampai pada pertemuan ke-21. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perubahan pada akhir kata, atau yang biasa disebut dalam bahasa Arab adalah al-i'rab. Materi ini adalah merupakan materi inti dari pembelajaran nahwu atau tata bahasa Arab ya. Karena sebagaimana telah kita sampaikan di awal-awal bahwa pengertian nahwu dan shorof ini adalah, kalau shorof itu membahas tentang ilmun yu'rafu bihi taghyiru binyatil kalimah, ilmu yang berfungsi untuk mengetahui perubahan struktur kata yang ada dalam kata itu. Bagaimana nasoro menjadi yansuru, nasron, nasirun, mansurun, itu pembahasannya ada pada ilmu shorof. Sementara ilmu nahwu itu adalah ilmun yu'rafu bihi taghyiru akhiril kalimah, ilmu yang berfungsi untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada akhir kata. Nah, materi al-i'rab adalah merupakan materi inti daripada pelajaran nahwu, karena yang menentukan perubahan harokat keadaan pada setiap akhir kata itu adalah posisi dan jabatan kata itu ketika diletakkan dalam sebuah kalimat. Maka inilah pentingnya ya mempelajari i'rab ini. Kalau yang sebelumnya itu rangkaian-rangkaian, dan ini adalah sebagai pengikatnya ya, pengokohnya dari apa yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Para pemirsa yang berbahagia, al-i'rab secara bahasa bisa bermakna harokat atau baris. Harokat ini sudah diadopsi dalam bahasa kita ya, yang awalnya adalah syakl. Syakl itu ya harokat itu. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah. Itu kalau maksudnya satu ya. Kalau ada fathatain, kasrotain, dhammatain, itu yang melekat pada akhir huruf di setiap kata.
Kapan perubahan itu? Ya pada saat diletakkan dalam sebuah kalimat. Sedangkan secara istilah, i'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalim liikhtilafil awamil ad-dakhila 'alaiha lafdhun aw taqdiran. I'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata. Liikhtilafil awamil ad-dakhila 'alaiha, karena perbedaan faktor yang masuk kepadanya. Lafdhon au takdiran, baik itu perubahannya itu secara lafadz, secara nampak, zahiron, secara jelas bisa kita lihat, atau takdiron, muqaddaron, diperkirakan. Tidak nampak secara zahir tapi itu muqaddar, diperkira-kirakan. Itulah makna istilah al-i'rab ya. Jadi taghyir artinya perubahan. Sebagaimana sudah kita ketahui ya, bahwasanya kata dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Ada fi'il, ada isim, ada harf. Fi'il kata kerja, isim kata benda, harf adalah kata bantu. Fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan aktivitas pekerjaan. Ada kata kerja bentuk lampau, fi'il madhi. Ada kata kerja waktunya sedang atau akan datang, fi'il mudhari'. Dan ada fi'il amr, kata perintah, kata kerja perintah. Nah, fi'il yang masuk dalam kategori bisa berubah itu adalah fi'il mudhari'. Sekali lagi, fi'il kata kerja yang bisa berubah akhir katanya itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il yang menunjukkan waktu sedang atau akan datang. Sementara fi'il madhi dan fi'il amar itu sifat atau mabni. Sehingga kalau dirumuskan, kata dilihat dari sisi perubahan akhirnya itu terbagi menjadi 2 pembagiannya. Ada lafadz atau kata yang dalam kategori mu'rab yang bisa berubah akhir katanya, dan ada kata yang bisa atau yang tetap kondisi akhirnya, yaitu disebut mabni. Saya ulangi lagi, kata dilihat dari sisi perubahannya ada 2 macam, ada mu'rab dan mabni. Mu'rab itu menerima perubahan di akhir kata, sedangkan mabni tetap tidak berubah. Lafadz yang mu'rab, kata yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari' dan isim pada umumnya. Sedangkan untuk fi'il madhi, fi'il amar, sementara juga huruf, al-harf, itu sifatnya mabni, tetap tidak berubah. Sedangkan sebagian isim itu juga masuk dalam kategori mabni. Bisa difahami ya? Nah, sekarang kita membahas tentang masalah mu'rab ini. Kata yang bisa berubah akhir. Dari mana perubahannya itu? Jadi taghyir awakhir al-kalim, perubahan yang terjadi pada akhir, awakhir jamak dari akhir, al-kalim jamak daripada al-kalimah.
likhtilafil awamil ad-dakhil 'alaiha, karena perbedaan faktor yang mempengaruhi di kata tersebut. Faktor yang mempengaruhi itu apa? Itu adalah jabatan, posisi kata ketika diletakkan dalam sebuah kalimat, itulah yang mempengaruhi. Misalnya ada mubtada atau pokok kalimat. Mubtada inilah sebagai amilnya, penentu kata tertentu kenapa dia harus dibaca marfu' misalnya atau rofa' hukumnya. Karena faktornya dia berada di depan kata, depan kalimat, mohon maaf ya, depan kalimat, dan setiap kata yang ada di depan kalimat, kata benda maksudnya, itu adalah disebut mubtada. Jadi amil itu adalah faktor perubah. Apakah faktor perubah itu? Adalah jabatan yang ada di dalam sebuah kalimat. Jabatan kata itu ketika diletakkan dalam sebuah kalimat, apakah sebagai pokok kalimat, sebagai keterangan, sebagai objek penderita, itulah yang menentukan perbedaannya. Sehingga memang agak rinci sedikit daripada bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, misalnya Muhammad melihat Ali, Ali melihat Muhammad, Muhammad dilihat Ali, itu tiga kata ini dibolak-balik itu yang nggak ada perubahan, hanya perbedaan makna saja. Tapi kalau bahasa Arab, ro'a Muhammad aliyan, Ali ro'a Muhammadan. Jadi perubahannya nampak ya. Kalau dalam bahasa Arab susunan berubah, maka akan terjadi perubahan pada akhir kata itu. Kemudian lafzon wa takdiron au at-takdironnya, baik itu perubahannya nampak secara lafziyah dhahiron, jelas pada akhir katanya nampak, atau muqaddaron, atau dia itu diperkira-kirakan. Nah, di sini saya tuliskan 3 macam contoh supaya bisa kita ketahui dari analisanya seperti apa ya. Contoh yang konvensional, maksudnya yang mendasar, adalah ja'al muslimu, telah datang seorang muslim, laki-laki itu. Ra'aitul muslima, saya melihat seorang muslim, laki-laki itu. Marartu bil muslimi, saya melewati seorang muslim, laki-laki itu. Kita lihat di sini, karena kita sudah melewati pengertian antara pembagian kalimat dalam bahasa Arab, maka ini harus kita identifikasi. Kira-kira kalimat ini jumlah sejenis apa? Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Ja'a al-muslimu, ra'aitul muslima, maratu bil muslimi, jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Karena apa? Kalimat ini diawali oleh kata kerja. Itulah pengertian jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali oleh kata kerja yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Ja'a fi'il madinya, al-muslim fa'ilnya. Kenapa al-muslim dibaca dhamma? Karena dia marfu'. Kenapa dirofakkan? Karena dia jabatannya sebagai pelaku fa'il. Jadi kalau di-i'rabkan al-muslimu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ya. Lafadznya nampak ini. Li'annahu isim mufrad, karena dia isim mufrad. Tidak ada sambungan di belakangnya, maka dhammah. Posisi
Amilnya, kalau ditanya di amil ad-dakhil alaih, apa amilnya? Faktornya yang menjadikan muslim ini diharokati dhammah marfu, karena tadi li'annahu fa'il, posisinya sebagai fa'il. Ra'aitul muslimah, beda lagi. Kalau al-muslimah, muslim di atas itu sebagai pokok kalimat, pelaku, kalau ini sebagai objek penderita. Aku melihat seorang muslim itu. Ra'aitu, itu fi'il madhi. Tadi sudah kita sampaikan fi'il madhi hukumnya mabni ya. Jadi kalau yang pertama ini ja'a fi'il madhi, ditetapkan harokatnya di atas harokat fathah, ja'a ini. Kalau ini fi'il madhi, mabni ala sukun, harokatnya ditetapkan sukun ini. Kenapa kok tidak fathah lagi? Karena apa? Karena ada sambungannya ini. Sambung dengan dhamir muttasil. Tu ini adalah fa'ilnya. Nah, sekaligus ini sebagai penjelasan dari muqaddarun ini ya. Diingat-ingat. Muqaddarnya ini, jadi ini maknanya apa? Kalau di i'rab, fa'ilun atau dhamirun muttasil, kata ganti yang bersambung. Mabni ala dhammah, dimabnikan berdasarkan harokat dhammah, fi mahalli raf'in fa'il, dia menempati kedudukan fa'il sehingga dirofakkan. Aslinya ini marfu. Harokat dhammah di dalam ini isim dhamir ya, bukan huruf ini ya. Ini kata sambung, kata ganti maksudnya ya. Yang berharokat dhammah ini mabni, tidak bisa berubah. Kalau dirubah, ra'aiti, artinya sudah beda, bukan aku lagi, tapi engkau perempuan. Ra'aita, kamu laki-laki. Jadi tu ini sudah mabni, tidak bisa berubah. Dhamirun muttasilun mabni ala dhammah. Kan ini mabni tidak bisa berubah. Fi mahalli raf'in, menempati kedudukan rafa, fa'il. Dia posisinya harusnya sebagai fa'il. Ini makna bisa bermakna ini ya, masuk dalam kategori ini walaupun tidak persis sama tapi juga mirip-mirip. Fi mahalli itu menempati kedudukan yang harusnya itu fa'il. Jadi dhammah di sini berbeda dengan al-muslimu. Inilah agak jelimet sedikit ya, mohon maaf ya. Harokat al-muslimu yang didhammakan di sini berbeda posisinya dengan ra'aitu yang ada di dalam fi'il madhi ini. Kalau al-muslimu ini masuk isim mu'rab, kalau tu ini isim mabni. Harokat dhammah di sini adalah tanda rafa, sedangkan harokat dhammah di sini adalah mabni, tidak berubah sama sekali. Nah, sedangkan al-muslimah di sini posisi fathahnya mirip dengan posisi dhammah di sini, tapi di sini sebagai tanda nasab. Dhammah di sini tanda rafa, fathah di sini tanda nasab. Kenapa dinasabkan Ustadz? Karena amilnya, faktor yang merubah posisinya adalah sebagai objek maf'ul bihi, objek penderita, sehingga dimansubkan, nasabkan, tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Karena kalau bukan isim mufrad beda lagi nanti ya, sudah sering kita contohkan. Misalnya ra'aitu al-muslimina, aku melihat orang-orang muslim itu, laki-laki banyak ya, maka tanda nasabnya dengan ya nun. Marartu bil muslimi, marartu cara mengirabnya sama dengan ra'aitu, fi'il madhi mabni ala sukun. Ini ya, dimabnikan harokatnya sukun, harokat untuk huruf ro ini. Marro itu melewati. Siapa yang melewati? Aku. Tu ini adalah dhamirun muttasilun mabni ala dhammah fi mahalli raf'in fa'il. Sama seperti ini i'rabnya. Nah, kemudian bi, bil muslimi. Bi ini, ba ini harful jar, juga mabni hukumnya. Mabni alal kasroh ini. Kemudian al muslimi, kenapa dia berubah? Amilnya apa?
Ambilnya karena ada bi ini. Majrur bil ba, dimajrurkan dengan huruf ba. Wa alamatu jaril kasroh ini bil muslimi li'annahu isim mufrad. Nah, jadi 4. Sekali lagi ya, sering saya katakan i'rab itu 4 poinnya. Jabatannya apa? Amilnya maksudnya jabatannya. Kemudian hukumnya apa? Tandanya apa? Sebabnya apa? Kalau kita bisa menjawab 4 poin dalam setiap kata yang diletakkan dalam sebuah kalimat, berarti kita sudah faham nahwu. Kita berarti sudah memahami dengan pemahaman yang tentunya levelnya berbeda-beda ya. Level kita yang pemula berbeda dengan ulama ahli bahasa tentunya beda ya. Tapi itu sudah menjadi bekal, ibarat rambu-rambu ketika kita nyopir ya kendaraan itu tahu, oh es itu nggak boleh es ada gininya ya, nggak boleh berhenti misalnya ya. Terus itu kita paham sehingga tahu ya. Ibarat orang seperti baca kitab itu sudah tahu, oh ini rambu-rambunya, sehingga tahu ini disukun, ini di kasroh, di fathah, itu tahu. Walaupun tidak secara mendetail ya, mungkin terjemahannya kurang paham, tapi kita arahnya, garis globalnya sudah memahaminya, itu alhamdulillah sudah lebih atau sedikit banyak sudah paham ya. Jadi inti daripada nahwu adalah mempelajari, menguasai tentang masalah i'rab dengan 4 poin tadi. Sudah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu dari basmalah sampai akhir surat An-Nas itu semuanya punya jabatan. Tidak ada yang non-job, tidak ada yang pengangguran setiap kata itu. Semuanya punya jabatan dan punya makna. Punya arti, punya maksud. Itulah mukjizat Al-Quran yang luar biasa ya. Marartu bil muslimi. Kalau jamak marartu bil muslimin. Nah, ini adalah i'rab atau perubahan yang nampak di akhir katanya ini, lafdzun ini. Nah, sedangkan perubahan yang tidak nampak itu di sini ya. Contoh-contohnya. Ja'a al-fatah, datanglah seorang pemuda laki-laki itu. Al-fatah ini posisinya sama dengan al-muslimu. Tetapi harokat dhammahnya tidak nampak. Muqaddar ya. Karena ya di sini ada udzur. Ya. Jadi ini ada alif bengkok yang ada yang di akhir ini ya. Alif maksurah di sini di akhir. Ja'al fata tidak boleh ja'a al fatyu, ra'aitul fatya, maratu bil fatyi tidak boleh. Ini harokat dhammahnya muqaddar. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah li'annahu isim maksur ya, atau ya ini karena dia ada harokat atau alif maksurah di bawah, di belakangnya ini ya. Ja'a al-fata, ra'aitu al-fata. Coba kita lihat al-fata tidak berubah, marartu bil fata. Jadi dhammahnya tidak nampak karena udzur. Al-qadhi, ja'a al-qadhi, datanglah seorang hakim itu. Ra'aitul qadhi, qadhiyah, karena dia ini nampak. Kalau qadhiyah bisa ya, bisa muncul. Aku melihat seorang hakim itu. Marartu bil qadhi, aku melewati seorang hakim itu. Karena berat ya. Kalau kita membaca ditampakkan dhammahnya itu berat. Ja'a al-qadhiyu, nah itu berat. Orang Arab kalau habis kasroh ke dhammah itu berat. Kalau dari kasroh ke fathah agak ringan. Kemudian ja'a abi, ini terhalangi ya. Jadi ini karena faktor udzur, ini faktor berat, ini faktor
terhalangi. Ja'a abi, datanglah ayahku. Ra'aitu abi, aku melihat ayahku, aku melewati ayahku. Bukan ja'a abiyu, ra'aitu abiya, marartu bi abi, bukan ya, tapi ini karena apa? Terhalangi, mbak ini disambungkan dengan ini. Dhamir mutasil juga ini ya. Ya, ini dhamir mutasil ini. Beda ya. Kalau ini ini dua kata, ini satu kata, ini satu kata. Al-Fatah satu, Al-Qudhi satu. Kalau abi itu dua kata. Sambungan dari abun sama ya. Ya yang berarti saya ya. Baik. Kemudian kita lihat contoh yang bagian sana. Ra'aitu ja'a alladhi yasumu. Datang alladhi, orang yang yasumu sedang berpuasa. Marartu billadhi yasumu, aku melewati orang yang sedang berpuasa. Ra'aitu alladhi yasumu, aku melihat orang yang sedang berpuasa. Coba kita lihat alladhi itu adalah isim mausul. Isim yang menunjukkan kata sambung, dan itu hukumnya mabni di sini ya, tidak mu'rab lagi, jadi tidak berubah walaupun posisinya sebagai subjek, fa'il, sebagai objek, sebagai majrur, itu tidak ada perubahan di dalam isim mausul ini. Baik, inilah pemirsa yang berbahagia ya, contoh-contoh yang mudah-mudahan bisa memahamkan kita dari pengertiannya. Intinya contoh ini kan untuk memahamkan ini ya. Kalau dari kalimat ini kita sudah paham, sudah mengerti, sudah bisa mendatangkan contohnya, sudah bisa mengidentifikasi kata-kata ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam hadis, berarti kita sudah paham ya. Intinya contoh semua ini adalah untuk memahamkan, membantu pemahaman kita terhadap pengertian ini, pengertian masalah i'rab. Berikutnya para pemirsa yang berbahagia, i'rab ini ada pembagiannya. Anwa'ul i'rab, pembagian i'rab dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu ada 4. 1, 2, 3 itu untuk isim, dan 1, 2, 4 itu adalah untuk fi'il. Untuk isim, marfu', mansub, dan majrur. Untuk fi'il, marfu', mansub, dan majzum. Nah, maka tadi saya di awal mengatakan ini sebagai pengikat ya. Karena sebenarnya sebagian jabatan yang penting-penting itu sudah kita pelajari. Sudah kita singgung juga masalah i'rab, tapi ini sebagai pengikat pemahaman yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, isim yang dirofakkan, yang di marfu' dibaca, rofa sama marfu' itu ya hampir samalah. Marfu' itu adalah yang dirofakkan, mansub yang dinasobkan, majrur yang dijarkan, majzum yang dijazmkan. Memang tidak ada arti yang pas dalam bahasa kita. Di antara sekian banyak isim yang dirofakkan, itu adalah fa'il. Ja'a zaitun, datanglah si Zaid itu. Zaitun adalah fa'il, marfu' bidhamma li'anna isim mufrad. Mubtada juga hukumnya marfu', zaitun ja'a. Berubah ya, kalau zaitun di sini itu menjadi fa'il, ketika diletakkan di depan posisinya berubah menjadi mubtada. Zaid telah datang. Jadi kalau dirubah itu sudah berbeda. Ja'a zaitun jumlah fi'liyah, zaitun ja'a jumlah ismiyah. Maknanya ya mirip tapi berbeda ya. Jumlah ismiyah lebih kuat maksudnya, karena tidak terbatas oleh waktu. Khobar zaitun hadirun ya, hadirunnya ini. Khobarnya marfu adalah hadirun ini. Isimnya kana zaitun hadirun, adalah si Zaid itu orang yang datang. Ini juga sudah
kita pelajari ya fungsi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kana zaitun hadiron. Kemudian ada juga naibul fa'il ya. Pengganti daripada fa'il yang sudah insyaallah sudah kita pahami ya karena sudah kita sampaikan. Ketika ada kata yang bersambung dengan fa'il disambung dengan maf'ul bih yaitu disebut fi'il muta'addi, pada saat fa'ilnya dibuang maka posisi objeknya menempati kedudukan fa'il sehingga menjadi naibul fa'il. Misalnya daraba Zaidun Umar. Zaid memukul Umar. Zaidnya dibuang menjadi Umar dipukul. Berarti duriba Umaru. Zaidnya dibuang. Kalau bahasa kita kan masih ada Zaid memukul Umar, Umar dipukul Zaid. Nah itu bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, kalau mabni majhul, kata kalimat yang pasif itu fa'ilnya harus dihilangkan. Jadi naibul fa'il masuk, hukumnya sama dengan fa'il. Untuk mansub, kata benda yang dinasabkan itu diantaranya maf'ul bihi. Ra'aitu Zaidan. Ini Zaidan adalah contoh maf'ul bih. Aku melihat kepada si Zaid itu. Jadi dia hukumnya maf'ul bih. Posisinya maf'ul bih, hukumnya mansub. Jadi ini jabatan-jabatan ya. Ini hukum-hukumnya ini, tanda-tandanya ya ini. Tanda-tanda yang asli untuk rofa itu dhammah. Tanda asli untuk nasab itu fathah. Tapi tidak semua isim yang marfu itu dhammah. Demikian pula tidak semua isim yang mansub itu fathah. Karena ada perbedaan yang menentukan adalah jumlahnya, bilangannya. Kalau isim yang marfu didomahkan itu untuk mufrad, kata benda tunggal, dan untuk jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Demikian pula yang nasab difathahkan juga untuk isim mufrad sama jamak taksir. Majrur juga sama ya. Ini hanya berlaku untuk isim saja. Jadi kalau mansub itu maf'ul bih, kemudian isimnya inna, ra'aitu inna ya. Inna Zaidan hadirun, aku melihat sesungguhnya si Zaid itu datang. Ini isimnya inna, sebelumnya pada saat sebelum dimasuki inna dia mubtada. Ketika dimasuki inna menjadi isimnya inna. Sebelumnya Zaidun hadirun, ketika masuk inna Zaidan hadirun. Khobarnya kana, marartu ini. Kana, ini kembali ke sini contohnya. Kana Zaidun hadirun. Hadirun adalah di fathah dinasabkan maksudnya ya. Khobarnya kana. Kemudian untuk isim yang majrur, isim yang dibaca jar itu karena dua ya. Sebabnya karena apakah itu dengan huruf jar, marartu bi Zaidin, aku melewati si Zaid, atau bisa juga karena dia mudhaf ilaih. Misalnya, hadza kitabu Zaidin, yang menjadi sandarannya. Mudhaf ilaih adalah yang menjadi sandaran. Ini hadza kitabu Zaidin, ini adalah kitabnya si Zaid. Falyabudu rabba hadzal bait. Misalnya ya. Maka hendaklah mereka menyembah Rabbah, pemilik hadzal bait, rumah ini. Nah, nanti bisa kita lihat di surat Quraisy itu. Apakah baita, baiti, baitu. Nah, itu bisa dicek. Insyaallah di situ adalah hadzal baiti ya, karena dia menjadi mudhaf ilaih. Rumah ini yaitu Ka'bah. Hendaklah orang-orang Quraisy itu
menyembah, beribadah kepada pemilik rumah ini, itu Allah Ta'ala. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi ini merupakan cerita ya untuk orang Quraisy. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada mereka karena mereka telah diberikan kelonggaran ya, nikmat perjalanan, kebiasaan li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan yang dilakukan oleh orang Quraisy ila fihim, yaitu kebiasaan perjalanan mereka, perjalanan pada waktu musim dingin dan musim panas. Mereka biasa melakukan perdagangan pada saat musim dingin ke Syam, pada saat musim panas ke Yaman. Biasa seperti itu, maka Allah memerintahkan kepada mereka karena nikmat tersebut supaya orang-orang Quraisy ini menyembah, beribadah kepada pemilik Ka'bah ini yang ada di Mekah ya, Ka'bah Al-Musyarrafah ada di Mekah. Mengapa? Ada dua alasan di sini. Alladzi at'amahum min ju', Allah yang telah memberikan makanan kepada mereka dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa takut ya, menghilangkan ketakutan dan mendatangkan keamanan. Ini logika pragmatis ya, yang wajib dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat ya, sebenarnya dua ini. Bagaimana masyarakat ini perutnya kenyang dan secara psikologis itu nyaman, aman. Itu saja tugas pemerintah ya, pelayanan publik, supaya mereka ini, rakyat ini memiliki ketenangan, tidak khawatir ya, tidak was-was secara keamanannya. Kemudian juga mereka ini perutnya terisi ya. Kalau terisi, mereka akan bisa beraktivitas dengan baik, akan bisa produktif dan lain sebagainya. Ini tugas pemerintah terutama pada kondisi saat ini, kondisi lockdown, kondisi PSBB di pemerintah-pemerintah daerah ini sebenarnya harus diimbangi dengan fasilitas ketersediaan segala sesuatunya oleh pemerintah. Menyediakan sembako bagi yang memang membutuhkan, menyediakan sarana prasarana sehingga tidak berseliweran ke sana kemari yang itu akan membahayakan kita yang tanpa menyadari membawa virus ini ya, karena kita kebal, punya imunitas tinggi, kita tidak merasa sakit, sementara ada bibit virus dalam diri kita, kita berinteraksi dengan orang yang imunitasnya lebih rendah, orang itu bisa terkena, kita nggak apa-apa karena kita merasa sehat ya. Imunitasnya tinggi bisa kena kepada orang yang kita interaksi dengannya di jalan, di pasar, di tempat-tempat keramaian ya. Nah, ini sedikit tadabbur ya, surat Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak sekali kata-kata mudhaf ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin ya. Rabbil alamin mudhaf, al alamin mudhaf ilaih. Baik, ini majrur ya, dengan jar ataupun majrur dengan mudhaf ilaih. Sedangkan untuk fi'il, tadi sudah kita sebutkan, mudah-mudahan masih ingat. Fi'il yang mu'rab itu apa? Terjadi pada fi'il mudhari'. Sekali lagi, fi'il mu'rab itu terjadi pada fi'il mudhari'. Misalnya, yadribu. Kalau fi'il mudhari' ini tidak dimasuki oleh huruf apapun di depannya, maka fi'il mudhari' ini dalam keadaan marfu' ini. Marfu' itu hukum asal untuk fi'il mudhari'. Yadribu atau yajlisu ya. Yajlisu zaidun. Si Zaid itu duduk. Itu ada yajlisu. Kalau kita tambah misalnya ya, uridu an yajlisa zaidun. Saya ingin supaya si Zaid duduk. Ada kata-kata an yajlis. Nah, maka fi'il mudhari' berubah menjadi mansub.
Apa yang membuat dia mansub? Karena amilnya ada huruf nasab an di depan an yadrib, an yajlis di situ. Saya ingin si Zaid duduk. Tidak boleh an yajlisu atau an yajlisi ya, tapi an yajlisa Zaidun. Itu kalau mansub. Kalau majzum, sekali lagi fi'il mudhari' enggak bisa majrur ya. Majrur hanya khusus untuk isim. Tanda dulu sudah kita sampaikan, tanda di antara tanda isim itu adalah bisa dijarkan karena fi'il tidak bisa dijarkan. Nah, kalau majzum misalnya ini at-talibu lam yahdur, siswa itu belum hadir. Ada kata-kata lam ini amil jazm, huruf jazm, yahdur disukunkan tanda jazmnya. Kalau dijamakkan at-talibatu lam yahdurna. Ini sudah dulu uraian, sudah kita sampaikan ya, tentang uraian tasrif lughawi itu ke bawah itu. Yahduru, yahdurani, yahduruna dan seterusnya sampai ahduru, nahduru. Kalau untuk mereka yahdurna. Nah, ini catatannya, khusus untuk yahdurna ini dimabnikan ya, tidak dimu'rabkan karena dia bersambung dengan nun niswah. Khusus untuk ini ya, memang pengecualian ini dia dimabnikan yahdurna. Kalau sebelumnya dan sesudahnya fi'il mudhari' ini mu'rab, tapi kalau khusus yahdurna itu dimabnikan karena dia bertemu dengan nun niswah. Yahdurna sama tahdurna, mereka perempuan atau kalian perempuan, itu atau dimabnikan. Kalau saya misalnya lam ahdur, misalnya lam ahdur ilal fasl, aku tidak hadir di kelas, nah, berarti lam ahdur. Lam nahdur, kami belum hadir misalnya ya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, untuk evaluasi sudah saya posting di Facebook ya, ada beberapa pertanyaan di situ bisa dijawab oleh pemirsa di rumah masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kemudian juga latihannya bisa diidentifikasi di ayat-ayat Quran. Silahkan kita mencari, mengeksplor ya, masing-masing di situ ya. Misalnya Allah berfirman, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Nah, ada kata-kata innalladzina. Inna itu adalah huruf penguat yang sudah kita pelajari ya. Di sini masuk inna. Isimnya inna itu mana? Alladzina. Innalladzina berarti isimnya inna itu alladzina. Karena alladzina ini adalah isim mausul, berarti dia mu'rab apa mabni? Nah, masuk di sini seperti itu, alladzi itu mabni. Ya. Jadi tidak bisa berubah. Walaupun posisinya adalah isimnya inna, dia seharusnya mansub, tapi nasabnya tidak kelihatan. Kalau kita i'rabkan alladzina isim mausul mabni 'alal fathah fi mahalli nasbin ismu inna, menempati posisi nasab karena dia sebagai isimnya inna. Kafaru, kafaru fi'il madhi ini. Karena fi'il madhi dia mabni 'ala sukun. Kemudian wawunya adalah fa'ilnya. Nah, jumlah kalimat kafaru ini adalah sebagai semacam apa itu? Jumlah fi'liyah ya, rangkaiannya itu sebagai silatul mausul yang menjelaskan tentang alladzina itu. Ini yang lebih detail nanti ada penjelasan berikutnya ya. Tapi kita secara garis besar sudah mengetahui i'rabnya sawaun. Nah, itu adalah khobarnya inna. Khobarnya inna. Innalladzina kafaru itu kalau kita mampatkan, kita rubah sama dengan innal kafirina. Kalau alladzina kafaru isim mausul dan penjelasannya, sementara kalau dirubah menjadi isim yang dohir itu berubah menjadi innal kafirina sawaun alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja kepada mereka. Al-kafirin adalah isimnya inna, sawaun adalah khobarnya inna. Nah, itu
Contohnya bisa kita buka di Al-Quran ya, ayat-ayatnya. Kalau di hadis juga banyak contoh-contohnya. Yang intinya adalah kita mengetahui perbedaan masing-masing ini, jabatannya apa, tandanya apa, sebabnya apa, itu insya Allah kita sudah memahami. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, saya kira cukup untuk pertemuan kesempatan ini. Kami ada tersisa hari Kamis, Jumat, Sabtu ya, ada tersisa insya Allah 3 kali pertemuan lagi sebelum masuk Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya, dan mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa nantinya dan mendapatkan nikmat Lailatul Qadar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.